kita pakai AI, kita pakai kemudian beberapa tools yang Betul sudah ada sekali. saat ini, tapi kita menjumpai juga kekurangannya, di mana kekurangannya salah satunya sense-nya manusia yang nggak bisa dilakukan oleh mesin. Kalau dengan sistem yang baik sebenarnya, skill yang bagus tetap akan menghasilkan titik-titik yang bagus juga gitulah. Apa tuh Begitu ya? titik-titiknya? Silahkan Tolong ya dijawab. teman-teman tebak ya, dijawab ya. Katanya sakitnya kepala, yang Ya, diobatinnya kaki betul gitu. Atau betul. sebetulnya masyarakatnya butuhnya beras, dikasihnya minyak. Nah, Ya. kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dimanapun berada. Salam sejahtera buat kita semuanya. Siang hari ini kembali lagi di podcast Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan ITB. Pada siang hari ini kita akan diskusi banyak hal nih tentang perkembangan yang ada di negara kita saat ini khususnya. Jadi kebetulan yang siang hari ini mengapa menjadi berbeda juga, kita akan diskusi langsung bersama dua mahasiswa. Kebetulan saya ditemani oleh rekan saya yang kebetulan kita sama-sama baru saja menyelesaikan penelitian di program Magister PWK ITB. Nah, silakan mungkin teman saya yang ada di depan akan memperkenalkan diri dengan Iya. siapa Mas. Kita akan diskusi tentang apa yang perlu kita beritahu ke teman-teman semuanya nih. Oke, nama saya Saifur ya. Teman seangkatan Mas Dinar juga di PWK. Silahkan Mas lanjutkan. Baik, pada siang hari ini kita bakal diskusi banyak hal ya Mas ya, tentang Ya, program magister yang ada di PWK dan sebetulnya mungkin banyak orang juga yang belum tahu. Kalau misalnya di magister program PWK ITB itu ada yang namanya jalur pilihan Sistem Inovasi Kota Cerdas atau biasa ya. dikenal SIKC. Nah, teman-teman di rumah boleh kalau misalnya ada yang tahu komen di bawah ya. Nah, sebetulnya apa sih Sistem Inovasi Kota Cerdas dan keunikan apa yang ada di program magister PWK ITB? Mungkin Mas Saifur boleh cerita Mas, gimana sih Oke. perbedaan atau keunikannya supaya teman-teman di rumah juga tahu nih. Ya, menarik sekali sebenarnya pembahasan tentang PWK atau perencanaan wilayah kota. Di mana sebenarnya kalau kita ngomongin tentang perencanaan wilayah kota itu otak kita itu sebenarnya nge-zoom. Nge-zoom-nya itu bukan ke dunia yang saat ini seperti apa, tapi bisa ke 10 tahun ke depan gitu, ke 20 tahun ke depan, bahkan bisa ke 30 tahun ke depan. Jadi itulah di dunia PWK itu nge-zoom-nya nge-zoom ke masa depan. Seakan-akan kita itu bisa meramal gitu kan. Nah, itu unik jadi di situ. Kemudian yang kedua itu misalkan kita bisa, terkait berbicara misalkan dengan dosennya, kita bisa berinteraksi dengan dosen itu sekaligus, tidak hanya berbicara terkait dengan, apa namanya, dunia akademik, tetapi juga prakteknya seperti apa di lapangan, seperti itu. PWK itu sangat bersinggungan dengan dunia lapangan, seperti itu. Apalagi kita, Mas, ya, masuk ke dunia PWK itu benar-benar asing kan, Mas, awalnya ya. Iya betul ya. PWK, perencanaan wilayah kota, di mana background kita yang memang tidak awalnya tidak, apa namanya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan perencanaan wilayah kota, kemudian tiba-tiba kita masuk di, apa, ITB, kita menjadi satu angkatan yang apa, yang awalnya jurusannya apa, Mas, Jurusan background-nya? saya di pertambangan dan Ya. Mas Saifur lebih unik lagi, jurusannya Iya, apa Mas? jurusan saya itu peternakan, jadi memang agak tidak nyambung, walaupun sebenarnya ya kalau perencanaan wilayah kota itu semua linear ya, Mas, ya, semua dibutuhkan gitu kan, Mas, ya? Ya betul Iya. betul. Nah jadi memang, menarik diskusi kita. Jadi kebetulan saya punya background pertambangan, kemudian kuliah di program Magister Perencanaan Wilayah Kota dan Mas Saifur di peternakan. Iya, Nah sebetulnya terus kemudian apa sih yang menjadi unik? Nah tadi kita udah singgung kalau misalnya di dalam program Magister PWK ITB itu ada SIKC, Sistem Inovasi Kota Cerdas. Di sini kita mencoba melakukan pendekatan. Mungkin teman-teman juga sudah banyak mendengar apa sih kota cerdas, kota yang mungkin penuh dengan penggunaan high teknologi dan lain sebagainya. Nah, di sini dipelajari sebenarnya lebih lanjut lagi, kalau bicara kota cerdas itu ternyata bukan bicara high tech aja, iya, bukan bicara tentang soal teknologi yang canggih, kemudian bisa melakukan sesuatu hal yang begitu luar biasa dengan mesin tertentu, tapi kita belajar banyak hal juga ya Mas Syafur ya. Mas iya. Syafur juga mungkin bisa cerita Mas, kalau misalnya di SKC kita itu banyak hal-hal unik yang menarik yang sebetulnya Iya, banyak orang awam yang belum tahu gitu ya, sebenarnya kayak gimana sih, pembelajaran di jalur pilihan SIKC yang ada di PWK ITB ini, iya. Mas? Ya bener sekali sebenarnya kalau kita ngomongin tentang SIKC atau Sistem Inovasi Kota Cerdas itu memang tidak ada ujungnya dan sangat menarik. Selain ini juga bagian dari perencanaan wilayah kota, sebenarnya, apa namanya, program, Sistem Inovasi Kota Cerdas itu kan tergolong baru ya. Di samping juga ada jalur pilihan nih, kalau disebutnya di ITB kan jalur pilihan, ada
jalur pilihan-pilihan yang lain, dan salah satunya itu kan adalah sistem inovasi kota cerdas. Memang seakan-akan kita, berbicara tentang smart city saja, tentang teknologi saja, padahal di dalam, sistem inovasi kota cerdas itu lebih bagaimana kita, berbicara terkait, sustainabilitas dari kota, gitu. Kemudian resilience-nya, kemudian smart-nya juga nggak ketinggalan gitu. Jadi semuanya tetap kita pelajari di samping, kita memang berdiri sendiri sebagai jalur pilihan begitu. Tetap kita mempelajari nama GIS begitu. Kemudian, algoritma, machine learning dan lain itu menjadi poin plus ya kalau di sistem inovasi kota cerdas begitu. Ya, jadi memang menarik ya Mas ya, karena berbicara tentang kota cerdas, jadi buat teman-teman di rumah kita bukan berbicara tentang smart Iya, saja begitu ya, atau bicaranya kemudian soal teknologi, bahwa di sana juga kita berbicara tentang bagaimana menciptakan sebuah kota atau wilayah itu menjadi berkelanjutan, atau tadi betul Mas betul. Saifur juga sudah singgung tentang keberlanjutan itu sendiri ya Mas Ya, ya, dan yang kedua tentang ketangguhan. Karena seperti kita ketahui bersama dan kita mungkin rasakan bareng-bareng ya, dunia kita begitu dinamis, iya, perubahannya begitu cepat apalagi pasca pandemi begitu. Sehingga pendekatan yang terdahulu mungkin menjadi kurang relevan digunakan saat ini. Oleh karena itu sebetulnya SIKC itu Mas salah satu solusi yang disediakan ITB ya Mas ya, untuk iya betul. menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan Iya, ini. Jadi gitu teman-teman semuanya, yang mulai tertarik, ayo segera masuk dan juga dalami nih ilmu iya, baru yang sangat dibutuhkan ke depan dan sangat, challenging lah buat teman-teman semua yang suka tantangan. iya, Kemudian yang selanjutnya nih Mas Saifur, tadi kita udah bahas, kebetulan saya dan Mas mhm, Saifur nih baru-baru banget nih masih hangat menyelesaikan mhm, tesis atau penelitian kita. Boleh cerita sedikit Mas Saiful gimana sih tesis apa yang diteliti dan keunikannya seperti apa? Dan iya, termasuk juga kesulitan atau hambatannya gimana sih Mas waktu ngerjain tesis ini nih? iya. Ya terima kasih sebenarnya, kalau ditanya seperti itu emang agak susah menjawabnya ya, karena memang ini benar-benar dunia akademik, dunia SIKC itu memang luas sekali. Jadi penelitian saya itu berkaitan dengan namanya ya, judulnya adalah dampak gentrifikasi terhadap lahan pertanian di kawasan pendidikan tinggi Jatinangor. Tetapi tidak sesuai dengan, judulnya yang hanya umum seperti itu, di sini banyak juga menyinggung terkait misalkan kita menggunakan big data. Bagaimana kita menggunakan big data dalam, menyelesaikan masalah di kawasan pendidikan tinggi. Dan kita tahu bahwa big data itu kan datanya jumlahnya besar, real time ya. Betul. Kalau umumnya kita dulu tuh ngumpulin data, kalau kita misalkan S1 gitu ngumpulin survei gitu, wawancara gitu. Kalau big data itu beda. Big data itu datanya udah ada terkumpul sendiri, itu di misalkan citra satelit sudah ada kan. Nah, itu bagaimana kita melakukan preprocessing, bagaimana kita melakukan cleaning agar bisa dipakai datanya. Kita melakukan formatting agar datanya itu sesuai formatnya, sehingga kita paham maksudnya apa. Kemudian kita melakukan data mining namanya, Mas. Data mining itu kayak mencari insight lah, mencari arti yang ada di dalam setiap pola yang ada dalam data itu. Jadi memang kelihatannya saya berbicara terkait gentrifikasi, tapi saya menggunakan pendekatan yang berbeda dengan pada umumnya, yaitu menggunakan big data, data science gitu, seperti itu. Algoritma, machine learning, dan yang lain-lain. Dan ini tidak berdiri sendiri, artinya ini tetap dikhususkan atau human centric juga. Artinya demi kemaslahatan manusia gitu loh, bukan tidak hanya, membuat, eee, ini menggunakan teknologi yang cerdas, bukan itu saja, tapi memang ada tujuan selanjutnya yang berkelanjutan tadi gitu, Mas. Oke, jadi tadi Mas Saiful udah singgung ya, keunikannya itu pakai datanya banyak banget teman-teman, pakai big data. Karena beliau memang mencoba menganalisis khususnya di wilayah Jatinangor ya Mas Saiful ya. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Mas Saiful, kemarin waktu pas ngerjain pasti pakai analisis dong ya. Iya. Terus analisisnya saya dengar-dengar katanya pakai analisisnya pendekatannya kuantitatif. Nah, gimana sih Mas kendala, kesulitan dan hasil yang didapatkan dari tesis yang udah Mas Saiful lakuin nih? Dan ini sebenarnya nunjukin juga teman-teman, kalau tadi kita bicara tentang SIKC, Sistem Inovasi Kota Cerdas, ternyata aspek yang diteliti di dalam jalur pilihan ini juga kita nggak berbicara tentang sesuatu hal kota didukung dari aspek kecerdasannya katakanlah dari segi teknologinya enggak ya Mas ya. Iya, Buktinya penelitian Mas Saifur berbicara tentang bagaimana,
peralihan ya, maksudnya lahan Iya, pertanian yang ada di mhm, kawasan Jatinangor iya, gitu ya, yang dengan disebabkan menggunakan oleh gentrifikasi yang begitu, disebabkan oleh gentrifikasi yang sumber datanya diambil dari big data yang betul, diolahnya nggak dengan pendekatan masa lalu ya Mas ya, iya, tapi pendekatan masa kini dan toolsnya juga masa kini. Gimana sih Mas Saiful? iya. Memang pendekatan-pendekatan ini kan sebuah pilihan sebenarnya. Kalau bagi saya sebenarnya tidak meninggalkan salah satunya. Jadi metode hipotesis tradisional yang kita gunakan misalkan dengan memulai dengan observasi pertanyaan itu tetap dipakai, Mas. Jadi walaupun saya memang di sini menggunakan data science, tapi data science di sini dua-duanya dengan apa namanya, tadi hipotesis tradisional itu, bukan berdiri sendiri atau menggantikan salah satunya, tetapi itu lebih melengkapi. Artinya kalau ada 2 metode yang digunakan di sini akan lebih komprehensif ya penelitian itu. Tetap misalkan saya menggunakan hipotesis tradisional tetap ada, saya ada hipotesisnya, ada pertanyaan penelitiannya, kemudian dilengkapi juga misalkan dengan misalkan tadi data mining menggunakan big data dan pertanyaan bahkan bisa muncul di akhir kalau menggunakan big data. Nah itu cukup unik kalau di dalam apa, dunia penelitian kita apalagi yang saat ini misalkan kita yang masih sangat saklek misalkan, oh penelitian tuh harus dimulai dari pertanyaan penelitian. Padahal misalkan kalau kita mulai dengan pertanyaan penelitian belum tentu ada datanya. Nah makanya salah satu, apa namanya, caranya data science itu ada di sini untuk apa namanya, di dunia modern itu penelitian bisa dilakukan gitu, Mas. Itu salah satunya. Kemudian kalau berbicara keunikan dari penelitian saya gitu ya, hasilnya seperti apa tadi ya, hasilnya ya saya mencoba mencari apa namanya, faktor-faktor pendorongnya, Mas. Faktor-faktor pendorong dari gentrifikasi itu apa, kemudian mengkuantifikasi luasan konversinya, kemudian apa namanya, menganalisis pola-pola perubahan lahannya. Nah, ini saya bacakan ya, hasilnya misalkan temuannya menunjukkan itu penurunan drastis lahan pertanian. Jadi lahan pertanian di situ kalau dilihat dari tutupan lahannya itu turun 47% Mas, gitu. Kemudian tutupan pohonnya itu turun 41%. Ini tutupan pohon termasuk apa namanya, hutan kan Mas ya. Kemudian area terbangun itu meningkat sekitar 150%. Ini kan sangat drastis. Nah, itu juga perlu diteliti. Artinya kalau kita mau berbicara terkait penelitian yang efisien menggunakan waktu yang cepat ya, menggunakan alat yang efektif. Nah, SIKC ini menawarkan apa namanya, pendidikan-pendidikan seperti itu ya, menawarkan apa namanya, istilahnya kita diajari hal-hal tersebut melalui urban analytic, melalui apa namanya, mata kuliah yang ada di SIKC. Jadi memang sangat mendukung sekali kalau mau penelitian yang seperti itu gitu. Jadi gini Mas Dinar, prosesnya tuh saya tuh ada 3 sasaran Mas. Jadi 3 sasaran itu saya bagi jadi masing-masing analisisnya. Nah, teknisnya seperti ini, Mas. Jadi misalkan sasaran satu itu saya coba untuk melakukan apa, analisis dan identifikasi pola spasial temporalnya itu, Mas. Itu yang pertama yang dikumpulin tuh data citra satelit dari GLC 30. Nah, GLC 30 itu singkatan dari Global Land Cover. Itu gratis bisa diambil di, dataset Google Earth Engine. Kemudian yang kedua itu data dari Sentinel. Nah, Sentinel ini datasetnya namanya Esri 10. Jadi karena resolusinya 10 meter. Nah, tadi yang apa namanya, GLC itu time series dari tahun 85 Sampai sampai tahun 2020 ya. 2020. Kalau yang apa namanya, Sentinel itu 2017, 2020, sampai 2023. Sebenarnya secara apa namanya, Sentinel itu tahunan sebenarnya. Cuma untuk menyesuaikan interval maka dibuat 3 tahunan. Kalau yang GLC tadi itu tahun 85 sampai tahun 2000 itu 5 tahunan, setelah tahun 2000, 2001 dan seterusnya itu tahunan. Oh, Tetapi di dalam penelitian saya itu, saya buat jadi interval 5 tahunan. Nah, itu karena menyesuaikan yang tadi, misalkan kita mau menyesuaikan tentang, apa namanya, RPJMD itu kan 5 tahunan, revisi RT/RW itu kan 5 tahunan, itu betul makanya betul. disesuaikan. Kemudian yang selain misalkan ngumpulin data citra, dataset tadi, di sasaran satu itu ngumpulin juga survei lapangan. Jadi kita datang ke sana gitu. Kemudian yang ketiga itu data sekunder. Nah, analisisnya itu yang pertama misalkan kita sebutin ya ini analisis perubahan tutupan lahan menggunakan teknik remote sensing ya dan GIS terutama. Nah, ini kalau prosesnya sebenarnya kita melakukan apa namanya, akuisisi data. Ngambil data lah istilahnya, ngambil data dari dataset yang sudah ada di Google Earth Engine. Nah, itu yang kita ambil tadi, dataset, apa namanya, GLC, GLC 30 sama Esri 10 ya. Esri 10, itu 2 kita ambil dulu. Nah, kita lakukan analisis itu,
dimasukkan ke situ, kemudian kita reclass. Reclass itu kan sebenarnya dalam data data tersebut itu bentuknya raster, Ya. datanya tentunya raster. Nah, di Dan dalam sudah ada klasifikasinya ya. udah ada klasifikasinya, sudah terolah dari sana. Jadi saya tidak melakukan klasifikasi, yang saya lakukan adalah reclass. Jadi, kalau misalkan kelasnya dari sana itu kelas 10 di dalam satu pixel misalkan itu misalkan katakanlah crops gitu ya, 10 gitu. Yang saya lakukan itu membuatnya menjadi urut. Jadi, kalau dia itu kalau dari sananya itu 10, 6, 1, terus berapa berapa, jadi nggak urut. Saya mencoba melakukan reclass, jadi 0, 1, 2 urut gitu. Jadi sesuai urutan kelasnya gitu. Kemudian pewarnaan, saya melakukan perubahan pewarnaan. Dan yang ketiga, yang saya lakukan di apa namanya, dalam proses pre-processing namanya, itu ada namanya penyederhanaan kelas. Jadi kalau kita lihat YLC secara langsung itu ada 36 kelas, Mas. Jadi Oke. 36 kelas termasuk satu kelas yang kosong. Jadi ada kelas kosong di sana memang disediakan karena memang kalau misalkan di luar batas itu kan dibuat kelas kosong gitu kan. Atau kelas yang memang tidak bisa teridentifikasi gitu. Teridentifikasi dimasukkan ke Nah, sana ya. iya begitu. Nah, saya cuma buat jadi 5 kelas. Karena kalau logikanya 36 kelas itu tidak mungkin ada semua di Indonesia. Misalkan saya ngomongin tentang salju. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang di Jatinangor kan nggak mungkin ada apa namanya salju. Makanya difilter dulu. Kemudian kalau saya ngomongin ngomongin tentang sawah, sawah itu kelasnya tutupannya banyak. Ada rainfed cropland, ada irrigated cropland dan lain-lain gitu. Nah, untuk memudahkan agar tidak terjadi kesalahan, penyederhanaan kelas itu dimasukkan ke kelas crop saja, kelas Pertanian. pertanian gitu. Misalkan kita ngomongin tentang air gitu kan. Air itu ada apa namanya? Mars ya, rawa, kemudian dan lain-lain. Nah, itu saya masukkan jadi satu, jadi water body gitu. Nah, itu salah satu tahapan yang di dalam pre-processing gitu. Kemudian misalkan masuk ke tahap analisis, itu yang sudah masuk ke Python. Jadi tadi itu masuk di Google Earth Engine, kemudian masuk ke Python. Di Python itu, data-data yang, apa namanya, Sudah diklasifikasi sudah dan diklasifikasi, disesuaikan. ya diolah tadi, diolah secara time series. Misalkan kita mau membandingkan perubahan lahan dari tahun 85 ke 2020. Jadi satu pixel itu misalkan asalnya apa, kelasnya apa, isinya apa, berubah jadi apa di tahun 2020. Nanti dikuantifikasi tuh semuanya, dilihat. Berapa jumlah pixelnya gitu misalkan, ada 1.500 gitu misalkan. Satu pixelnya berapa misalkan, satu pixelnya kalau Landsat itu kan 0,09 hektar, itu tinggal dihitung, nanti ketemu jumlah apa namanya, lahan pertanian berapa, jumlah impervious surface-nya berapa, lahan terbangun ya, lahan kedap air gitu maksudnya. Kemudian apalagi, sparse ya, atau lahan vegetasi jarang gitu, bare ground gitu, atau lahan kosongnya berapa, itu semua bisa dihitung lewat Python. Kemudian selanjutnya, yang tidak kalah ini saya sederhanakan saja, setelah proses analisis itu kita visualisasi. Pakai Python. Boleh cerita nggak Mas Nah, kemarin waktu pas processing termasuk ngolah data pakai Pythonnya pakai software apa sih? ya sebenarnya kalau platformnya menggunakan Google Colab. Jadi kalau Python-nya menggunakan Google Colab. Nah, di situ tuh kita tinggal install library lah ya, Hmm. import-import library gitu kan. Misalkan yang saya pakai itu untuk misalkan, eee, pas waktu pre-processing kita pakai Pandas. Kita pakai yang namanya NumPy, ya kalau di dunia pemrograman NumPy udah sangat umum ya. Kemudian kita untuk visualisasi kita pakai Seaborn atau SNS gitu. Nanti Hmm. kita panggil, SNS itu buat heat map misalkan, heat map jadi peta apa namanya, panas gitulah ya. Kemudian kalau untuk peta interaktif kita pakai volume, ya. Kalau untuk membuat apa namanya, misalkan kita mau bikin poligon nih, nah kita bisa, panggil si Shapley. Nah banyak sebenarnya. Ya saya nggak bisa ceritakan secara detail itu, tapi secara umum itu semua bisa dipelajari dan disediakan di platform Google Colab gitu. Oke. Sampai dengan visualisasinya gitu, bahkan dari proses awalnya gitu. Toolsnya artinya sudah tersedia ya di Udah software tersedia dan atau gratis loh Mas ya. ya betul. Ya gratis. Kemudian kita ngomongin lagi itu baru satu analisis dan analisis saya itu ada banyak. Ini tadi analisis perubahan lahan ya, pola perubahan lahan. Kemudian yang kedua itu perhitungan laju konversi. Jadi kita lihat tuh 5 tahunan. Jadi dari 85 ke Ke 90 90. itu nambah atau kurang, gitu kan. Dari 90 ke 95 itu nambah atau kurang. Nah, itu bisa dilihat misalkan saya tampilkan nih ya. Misalkan saya coba bacakan hasil penelitian saya gitu untuk laju konversi, itu untuk crops atau lahan pertanian itu tahun 85 sampai 90 sebenarnya masih naik 45 hektar, ya.
Kemudian Selama 5 tahun. selama 5 tahun gitu. Tahun 90 sampai 95, nah ini mulai turun 185 hektar. Nah, penurunan si crops ini ternyata berbanding terbalik dengan si build area atau lahan terbangun yang Art justru naik gitu. artinya terdapat sebagian lahan pertanian yang dialihkan menjadi Betul lahan terbangun. sekali. Dan yang tidak kalah penting ternyata ada sparse. Sparse di sini tuh bisa berarti lahan kosong atau lahan, vegetasi jarang gitu, yang jarang-jarang gitu deh, gitu. Itu juga naik 71 hektar gitu. Nah puncaknya turunnya crops tadi itu 493 hektar di tahun, 95 sampai 2000. Nah itu juga menjadi puncaknya kenaikan dari build area, naiknya 332 hektar. Itu contohnya yang laju konversi. Sebenarnya kalau secara proses sama dengan itu, sama dengan yang sebelumnya ya saya ceritakan. Kemudian ada analisis selanjutnya misalkan, apa namanya, analisis tren dan pola perubahan lahan. Nah ini kalau yang ini kita ngomongin tentang nearest neighbor. Jadi analisis nearest neighbor itu kita bisa melihat signifikansi perubahan lahannya. Jadi, kalau tadi kita ngomongin perubahannya segini segini segini, nah kita ngomongin nih, perubahan lahannya ini polanya terkelompok ya, tercluster ya, atau disperse atau acak ya, misalkan menyebar gitu. Ada beberapa kategori yang kita bisa lihat. Nah, hasilnya adalah highly significant cluster. Itu artinya, signifikan berkelompok gitu. Nah, kita bisa lihat juga di situ ada beberapa parameter. Nah, salah satunya adalah Z-score-nya. Nah, kalau dalam penelitian saya, ini saya coba lihatkan bahwa hasilnya misalkan, eee, ada kepadatan titik, jadi dalam 1 kilometer itu ada 18 titik perubahan. Jadi kita bisa melihat itu. Kemudian kita bisa melihat Z-score-nya di bawah, jauh di bawah, apa namanya, -2 gitu, bahkan jauh banget itu, -179, eee, koma berapa gitu, itu artinya sangat signifikan begitu. Kemudian untuk melihat tercluster-nya atau tidak, itu misalkan kita bisa melihat rasio NNI-nya atau rasio tetangga terdekatnya atau nearest Terdekatnya. neighbor-nya tadi, itu jauh di bawah 1, 0,0092, artinya sangat-sangat tercluster. Nah, kita bisa melihat di situ. Itu baru satu, apa namanya, sasaran dan ada banyak, analisis yang dilakukan. Belum lagi kita ngomongin sasaran kedua, kita ngomongin tentang open building, Mas. Ini sesuatu yang baru. Open building itu dataset yang, apa namanya, dikelola, diproduksi oleh Google. Nah, salah satu wilayah yang sudah, apa namanya, istilahnya fix gitu, sudah diproduksi itu adalah wilayah Global South gitu. Oke, yang jadi objek ya Iya, salah penelitian. satunya dan Afrika juga gitu. Nah, makanya penelitian ini juga bisa menggunakan itu, salah satunya makanya penelitian ini menggunakan itu. Nah, itu digunakan untuk mengetahui, apa namanya, pertama kita coba mengetahui berapa jumlah bangunannya di satu desa, kita bandingkan di desa-desa yang lain di Jatinangor. Kemudian Hmm, kita juga bisa melihat kepadatan, ya. Sebenarnya kita bisa eksplor lagi, misalkan kita bisa tahu nih, jumlah, luas bangunannya, bukanlah apa namanya, rata-rata jumlah petakannya itu luasannya berapa gitu. Itu bisa kita lihat juga kalau kita mau explore gitu. Kemudian kita bisa ngomongin juga terkait saran 2 misalkan scrapping. Nah ini yang juga main baru. Jadi saya scrapping dari Mami Kos, ya Mami Kos kita scrapping, kemudian hasil scrapping-nya adalah nama-nama kos yang ada di Jatinangor, itu ada sekitar 500-an Mas. Dari 500 itu kita buat CSV ya, oke. kemudian kita masukkan. Plotting. Ya, itu dimasukkan lagi ke Python untuk scraping koordinatnya. Jadi scraping koordinat di Google Maps ya, karena di Mamikos agak susah. Scraping nama nama kosnya dari nama kosnya dari Nama kosnya Mamikos dari ya. Mami Kos, di Koordinatnya scraping dari dapat, nama-nama kosannya, betul betul betul. kemudian dilakukan pendetailan koordinatnya itu Nah, menggunakan Python. analisnya namanya analisis hotspot. Nah, itu kita bisa melihat tuh titik-titik mana yang paling padat di sekitar kawasan Jatinangor. Nah, dari penelitian ini tuh, dihasilkan gini, jadi kalau kalau hasilnya ini agak agak mengejutkan ya sebenarnya. Jadi kalau 0 sampai 1 ya, itu justru kalah dibandingkan dengan, peminatnya dibandingkan 1 sampai 2. Jadi 1 sampai 2 kilometer itu peminatnya lebih banyak daripada 0 sampai 1. Jadi semakin kalau di titik itu Semakin favorit jauh gitu. makin favorit. Ya, tapi setelah 1 sampai 2 kilometer itu turun peminatnya. Misalkan
2 ke 3 kilometer, 3 ke 4 kilometer gitu. Dan harganya mengikuti titik favorit tadi. Jadi di titik 1 sampai 2 kilometer itu harganya paling mahal. Cukup cukup menarik lah kalau di sasaran ketiga lebih banyak ke kualitatif karena kita, ngomongin terkait wawancara non terstruktur, kita mencoba untuk mengkonfirmasi temuan, ya Mas ya. Kemudian kita coba, melakukan observasi lapangan, bener apa enggak sih ini sawah gitu, sekarang ini gitu. Ya pokoknya, ketiga sasaran dan analisis yang ada di dalamnya, berikut metode-metodenya, itu semua saling melengkapi dalam penelitian. Itu Mas. Oke, Bagaimana oke. kalau Mas Dinar ini yang ceritakan terkait tesisnya gimana, prosesnya Terkait detailnya? tesisnya dan prosesnya ya. Tadi Mas Saiful udah cerita komprehensif dan banyak sekali begitu ya hal-hal baru yang dipakai di sana begitu ya Mas Saiful. Nah buat teman-teman semuanya, kalau saya tadi sebenarnya udah cerita ya, jadi saya mencoba untuk mengevaluasi kebijakan yang saat ini ada. Jadi yang tadi saya sampaikan khususnya terkait pengelolaan pertambahan rakyat. Nah jadi di sini saya punya 2 sasaran Mas. Jadi Iya, sasaran yang pertama itu saya mencoba mengidentifikasi, sebetulnya sudah tersedia belum sih kebijakan-kebijakan yang mengatur substansi tersebut. Nah di sana saya mulai mengkaji mulai dari kebijakan yang ada di tingkat pusat, kemudian sampai di tingkat daerah, yang bukan hanya dalam bentuk regulasi, karena saya mencoba mendefinisikan sebuah kebijakan itu adalah baik berupa tulisan maupun non tulisan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mengatur substansi yang sedang kita bahas. Dalam iya, hal ini pengelolaan pertambahan rakyat. Nah, jadi di sana ternyata sebetulnya sudah ditemukan beberapa kebijakan yang ada, Mas. Baik itu tertulis dan juga tidak tertulis. Yang baik itu berupa ketentuan dalam bentuk regulasi maupun non regulasi. Nah, di sana ditemukan analisis yang saya pakai, jadi saya pakai data sekunder. Selain data sekunder kebetulan saya juga pendekatannya menggunakan yang tadi saya cerita kualitatif dengan iya, metodenya yaitu observasi partisipatif. Jadi memang dalam waktu proses penyusunan kebijakan yang saya kaji ini, saya ada di dalamnya begitu ya. Jadi saya mencatat, saya mengikuti mulai dari awal sampai dengan akhir termasuk melakukan peninjauan lapangan. Nah jadi di sana ternyata dilakukan analisis, menggunakan analisis konten. Nah saya mendapatkan kalau misalnya ternyata kebijakan yang tersedia saat ini untuk mengatur substansi yang tadi saya sampaikan, khususnya pengelolaan pertambahan rakyat, sebetulnya sudah tersedia baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, cuman tadi pertanyaannya, yang saya jumpai ternyata saya mencoba mengidentifikasi masing-masing dari kebijakan tersebut seperti apa, kemudian ternyata ditemukan adanya disharmonisasi kebijakan antara yang satu dengan yang lain. Artinya apa? Secara legal formal, kebijakan ini sebetulnya sudah sah, ada iya, payung hukumnya. betul. Tapi ternyata berdasarkan identifikasi yang kita lakukan di regulasi bawahnya, itu nggak terakomodir sama sekali. Jadi ibaratnya Mas, ini kayak apa ya, kayak sudah ada payung hukumnya, disediakan aturannya, tapi kemudian sebetulnya ini implementasinya di tingkat daerahnya itu tidak melakukan tindak lanjut Mhm. apapun. Oleh karena itu yang menarik adalah, sekedar informasi bahwa kebijakan yang saya kaji ini spesifik juga terkait di tahapan awal dari proses pengelolaan pertambangan rakyatnya, yaitu penetapan kebijakan wilayah pertambangan rakyat, yang mana ada di 3 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu Bogor, Tasik, dan juga, Sukabumi. Nah, ini ternyata variasinya juga cukup unik, Mas. Di Gimana tuh gimana Bogor tuh? di Bogor itu, eee, kebijakan WPR ini diakomodasi Iya. setengah-setengah, bisa dibilang sekitar 70 sekian persen. Di Sukabumi sangat rendah, 20 sekian persen, tapi di Tasik 100% diakomodir. Kemudian Mmm, ini menunjukkan dan memperlihatkan ternyata di tingkat daerah melakukan pendekatannya itu berbeda-beda iya, iya. dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang Dan ada dari hasilnya juga pusat berbeda-beda berarti dan ya? hasilnya pun sama, jadinya berbeda-beda. Nah, dari situ juga kemudian saya mendapatkan temuan bahwa, di dalam mendefinisikan suatu kebijakan ketika memang pemerintah pusat itu yang menjadi catatan itu tidak menyediakan NSPK atau pedoman yang detail Iya, heeh. apapun rinci, akhirnya tergantung kepada pemerintah daerah setempat Oh, mendefinisikan kebijakan-kebijakan yang turun dari pusat jadi itu ke kalau bawah. seperti itu, jadi mereka buatnya nggak berdasarkan pedoman berarti? Atau Eee, bagaimana gitu? karena pedomannya luas, Mhm, terlalu kemudian luas gitu ya? tidak spesifik, akhirnya mengakibatkan masing-masing pemerintah daerah itu menerjemahkannya dengan cara yang Oke, berbeda-beda. Akhirnya ya yang saya tergantung lihat interpretasi mereka. betul, akhirnya memang yang terlihat
Bogor dan juga Sukabumi itu mencoba mengakomodir namun, setengah-setengah. Iya. Tapi Tasik, bahkan di Tasik itu yang unik itu dia secara spesifik menyantumkan di dalam, eee, peraturan daerahnya Mhm. terkait rencana tata ruang. Jadi di dalamnya Mas, selain, regulasi terkait kebijakan wilayah pertambangan rakyatnya, Iya. juga saya kaji juga terkait RT RW-nya. Karena memang di sasaran kedua saya itu, saya mencoba mengevaluasi kesesuaian pola ruang Iya. antara si kebijakan satu ini dengan kebijakan RT RW yang ada di daerah tersebut. Nah, Iya iya. ternyata memang saya lihat di Tasikmalaya ini memang agak unik. Dia secara tersirat, secara tersurat bahkan mencantumkan kegiatan pertambangannya di dalam perdanya. Jadi dia secara Mmm. spesifik menjelaskan, oke, kegiatan pertambangan rakyat diperbolehkan dengan ketentuan A, B, C, D, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Mas, saya melakukan analisis spasial dengan menggunakan basis data spasial dari kebijakan wilayah pertambangan rakyat yang sudah ditetapkan terhadap RT RW yang ada di kabupaten setempat. Nah, pendekatannya adalah menggunakan overlay. Oh Nah, ini iya. jadi saya dapat insight juga nih dari Mas Saiful yang ternyata pendekatan Python bisa digunakan juga sebetulnya di sini. Jadi yang sebelumnya kemarin saya menggunakan software ArcGIS, kemudian saya lakukan overlay, kemudian di-intersect sehingga didapatkan kalau misalnya WPR ini masuk atau wilayah pertambangan rakyat ini masuk ke dalam pola ruang apa saja. Nah, kemudian dari sana kita coba menilai, Mas. Kesesuaiannya Betul berdasarkan betul. ketentuan umum pengaturan zonasi yang berlaku pada perda tersebut. Nah, ternyata dari dasar atau penilaian tersebut didapatkan yang tadi saya cerita, Tasikmalaya ngakomodir 100%, kemudian yang lainnya di bawah itu, bahkan ada yang sangat relatif rendah. Sebetulnya pertanyaan dampaknya apa sih Mas Saiful kalau misalnya kondisinya demikian? Dampaknya Gimana tuh? adalah Coba coba ceritain coba. kebijakan yang sudah ditetapkan ini akhirnya nggak hanya sekedar kebijakan saja, karena tidak bisa Mhm. diimplementasikan. Ya ibaratnya Mas Saiful itu menyuruh Ya itu kayak orang, formalitas gitu ya. Jadi nggak ya bisa bisa dibilang formalitas dalam ada tanda petik peraturannya ya, tapi nggak bisa dilakukan. tapi nggak Nah, bisa dilaksanakan. oke. Ibaratnya Mas Saiful menyuruh orang untuk berenang tapi nggak disediakan kolam Kolam renangnya. berenangnya. Iya 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 iya. Artinya kan sebetulnya, ya mohon maaf gitu ya, jadi seakan-akan sia-sia atau hanya sekedar seremonial belaka. Nah, kemudian dari sini juga sebetulnya, tesis saya itu sangat bisa sekali untuk dikembangkan. Tadi pendekatannya bisa pakai yang dari Mas Saiful Betul atau yang betul. kemudian yang kedua, Mas, Gimana tuh? eee, secara dampak. Seperti kita ketahui bersama pertambangan itu pasti menimbulkan dampak yang cukup signifikan kepada masyarakat, baik dari segi aspek sosial ekonomi maupun lingkungan. Nah, Mhm. inilah yang menjadi PR yang sangat besar begitu ya. Nah, yang selama ini diatur, Eee, kita itu kebijakan pengelolaan tambangnya fokus ke pertambangan skala besar. Oh iya. Skala kecilnya belum gitu? Skala kecilnya masih disamaratakan. Masih disamaratakan. Padahal berdasarkan analisis data penelitian yang saya lakukan dijumpai, ternyata kemampuannya masyarakat nggak bisa demikian loh. Dan Mmm. bahkan bertentangan dengan apa yang sudah didefinisikan di dalam peraturan perundang-undangan kita. Jadi Oke. di undang-undang kita Mas disebutkan yang namanya kegiatan pertambangan rakyat secara sederhana merupakan kegiatan eksploitasi Ya. sumber daya mineral atau bahan tambang yang dilakukan dengan investasi yang terbatas dan sumber daya yang terbatas. Tapi Oke. aktualnya ternyata Mas Saiful pernah bayangin nggak, masa kita melegalkan suatu pertambangan rakyat nih, Mhm dilakukan oleh masyarakat, mhm. sumber dananya terbatas karena hanya boleh dilakukan oleh koperasi atau perorangan, Iya. kemudian di kedalaman di bawah 100 meter di bawah permukaan. Ya katakanlah ini gunung ada di Ya bawah agak 100 meter. berbahaya ya. Nah, artinya kan sebetulnya, Iya. secara kapasitas dan kemampuan Ya. itu jauh dari Iya. definisinya yang ada Di kan. bawah 100 meter kan Di tadi bawah ya? 100 meter Iya maksimal. Ya bayangin aja katakanlah kita bicara 100 meter gitu ya, maksudnya iya. kemudian kita mengizinkan mereka untuk Lakukan nambang, pertambangan gitu melakukan ya? kemudian standarnya masih menggunakan standar, Rakyat pertambangan tadi? skala besar, Oh yang gitu? padahal sangat nggak sesuai dengan Oke pertambangan oke oke. skala kecil. Jadi aktualnya yang terjadi adalah mereka sebetulnya yang sekarang berjalan atau yang sebelumnya berjalan begitu ya, itu di lubang-lubang 1 meter Mas. Masa kita Oke. sebagai negara mau melegalkan itu? Oleh karena itu Mmm. memang itu yang menjadi salah satu, keluaran atau hasil Mmm. dari rekomendasi penelitian saya yang memberikan feedback Iya kepada iya. para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan melakukan klasifikasi. Bahwa sesungguhnya oke kita berupaya untuk mengakomodir kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan skala kecil di tingkat pedesaan karena memang memberikan impact
kepada mereka. Mhm. Nah, tapi kemudian perlu kita lakukan penilaian, Iya. mana yang bisa untuk diformalkan, mana yang enggak. Termasuk saya itu menyediakan opsi juga bahwa oke katakanlah itu diizinkan, namun dengan catatan perlu ada pendampingan dari pemerintah. Atau yang kedua, Oke. perlu ada pendampingan dari perusahaan skala besar yang sudah terbukti memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai Ya. dari segi teknis operasional maupun dari segi standar Benar. keselamatan K3-nya, Mas. Dan sebetulnya yang jadi PR lagi kalau misalnya untuk di segi PWK-nya nih Mas, perencanaan wilayah kotanya, perlu dipikirkan juga kemudian RDTR-nya atau di perencanaan berikutnya Iya. mau seperti apa kalau memang kemudian kegiatan Buat pertamanan rakyat mungkin bisa diakomodir. merevisi RDTR gitu ya. Mungkin menjadi pertimbangan Nah, gitu. betul. Atau yang kemudian yang kedua kalau memang mau diakomodir, bagaimana sih supaya pembangunan berkelanjutan di sana berjalan Mhm. atau tetap ada tambang di sana, secara tata ruangnya di tingkat RDTR-nya diaturnya seperti apa. Oke Nah, oke. itu yang menjadi, apa namanya, bahan diskusi untuk penelitian berikutnya Ya, bagaimana itu sangat supaya menarik sih. bisa diakomodir, Mas. Betul Nah, betul. sebetulnya juga kalau misalnya tadi Mas Saifur berbicara tentang big data dan lain sebagainya, sangat bisa dikolapskan juga sih Betul di betul betul. penelitian ini begitu Mas, kurang Ya. lebihnya. Tinggal bagaimana kita mengeksplorasi itu gitu sebenarnya kan. Yes, betul Mas, kalau misalnya tadi makanya diskusi kita panjang lebar gitu ya, dari background apapun, yang punya passion Ya, apapun sangat terbuka lebar untuk segera ya. melakukan. Interdisiplin dan multidisiplin bahkan. Nah betul, interdisiplin dan multidisiplin begitu ya. Ya. Kita lanjut ke diskusi berikutnya nih Mas Saifur ya. Nah, Mas Saifur, kalau misalnya boleh cerita, terus kemudian pertanyaannya, apa sih pelajaran yang dapat diambil kalau dari penelitiannya Mas Saifur kemarin, khususnya nih kita tahu bersama ya dalam konteks dan isu yang berkembang saat ini di Indonesia tahun 2045, kira-kira apa sih Mas pelajaran yang bisa diambilnya dari sana? Ya sebenarnya jujur saja ini ya, kalau kita jujur melakukan analisis di tesis saya, itu rasanya seperti roller coaster, Mas. Ada naik, ada turun. Kenapa tuh Mas naik turunnya? Maksudnya susah senang apa? Ya kadang seru, kadang pusing, karena yang namanya saya menggunakan codingan itu kadang-kadang ya ada yang error, itu susahnya ya. Kadang-kadang seneng nih karena apa namanya, dapat pengetahuan baru. Ada senengnya juga, kita bisa wah kayak kalau kita bayangkan kita sedang nonton film hacker gitu kan, canggih gitu. Nah kita tuh Ternyata kita seakan-akan jadi pemainnya gitu, kayak dilihat orang jadi canggih gitu, padahal nggak taunya lagi pusing. Seperti itu ada susah senangnya gitu, Mas. Dan kedua misalkan tesis ini kan berbeda sekali dengan yang lain ya, kalau ya ada yang pakai misalkan big data, tapi mungkin untuk di jurusan PWK ya, jarang nggak Mas jarang ya? ya, sangat jarang ya, Mas, ya memang. Dan mungkin teman-temannya nggak kepikiran kok ternyata ini anak-anak PWK yang berbicaranya biasanya perencanaan, yang Iya produknya ada spasial dan aspasial, pendekatannya yang iya menggunakan beberapa pendekatan yang terdahulu seperti survei, kemudian observasi, wawancara dan lain sebagainya. Ternyata di perkembangan saat ini bisa didekati ya Mas ya dengan big data iya, yang tadi diceritain. Dan buktinya teman-teman ya tadi Mas Saifur cerita, beliau pakai coding juga padahal bukan anak IF, bukan betul jurusan betul. informatika juga loh. Nah, terus kemudian selanjutnya gimana jadi Mas Saifur pembelajarannya nih buat di masa mendatang yang Mas Saifur dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan kemarin tuh? Mungkin kalau pembelajarannya mungkin ya, banyak ya yang bisa dipetik ya kalau dari, selama kuliah di SIKC begitu kan. Banyak hal gitu misalkan kita bisa belajar walaupun bukan ahlinya, saya tuh belajar coding bukan ahlinya, terus terang saya bukan ahlinya, saya hanya menggunakannya. Apa yang ada disediakan di library Python misalkan kita gunakan untuk apa, kita coba berpikir di situ. Itu mungkin bisa menjadi pelajaran, awal gitu kan. Mahasiswa boleh mencoba hal-hal yang unik dari apa yang ada di apa namanya, zaman modern sekarang ini kita explore, kita pakai. Misalkan katakanlah kita pakai AI itu sebenarnya ITB kan tidak melarang juga, asalkan sesuai etika gitu kan. Ya itu mungkin jadi salah satu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, kemudian bagaimana kita menyikapi apa, fenomena, big data, kita manfaatkan gitu. SIKC itu juga mendukung hal-hal tersebut gitu, itu juga bisa menjadi pelajaran bagaimana, smart city itu tidak hanya berbicara terkait yang namanya teknologi saja, tetapi juga manusianya, terkait dengan resilient, terkait dengan, apa namanya, keberlanjutan. Kemudian kita juga berbicara tentang Covid, itu semua dibahas dan menjadi pembelajaran yang cukup unik. Dan kita selama di, apa, studio,
Kita kan du Semester semester 2 ya, 2 ya, Mas, ya. Kita kan menjalani namanya SIKC, apa namanya, studi studi SIKJ. SIKC ya. Itu kan sangat kita dapat pelajaran banyak dari situ. Di Betul betul. SIKC itu kita tidak apa namanya, tidak menyimpulkan sesuatu itu hanya langsung dari data, tetapi bagaimana kita, eee, menstrukturkan ya masalah itu dari mulai shaping ya, kemudian designing ya, kemudian rekomendasi itu kan ada tahapan-tahapan semua, itu diajari di SIKC kan, Mas, ya. Itu Iya betul. bener-bener unik kalau menurut saya, pembelajaran yang unik, sangat unik di SIKC dibandingkan misalkan ini tidak apa namanya, mendiskreditkan jalur pilihan yang lain, tetapi memang keunikan dari SIKC memang kita mencoba untuk memecah suatu masalah kompleks menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, sehingga akhirnya kita dapat apa namanya, menawarkan rekomendasi yang paling tepat, seperti itu. Iya, karena memang yang terpenting sebetulnya apapun toolsnya itu sebetulnya apa yang kita buat itu dapat memecahkan Betul permasalahan betul ya betul yang sedang terjadi. betul. Dan pendekatan yang dilakukan di Japil ini atau jalur pilihan SIKC ini adalah pendekatan yang mencoba untuk meningkatkan tingkat akurasi solusi atas permasalahan yang ada nih. Nah, kalau misalnya ini dari saya sendiri Mas Saifur, jadi kebetulan tesis saya ini agak berbeda sama Mas Saifur. Tapi Mas Saifur berbicara tentang memang analisis secara kuantitatif pendekatannya. Adapun kalau misalnya saya sendiri Mas Saifur nih tesisnya kualitatif begitu ya. Jadi yang teman-teman berpikir bahwa yang namanya kota cerdas kemudian tidak didukung atau disupport dengan suatu kebijakan yang memadai itu juga salah besar ya, Betul karena Mas betul. Saifur sudah singgung juga. Dia berbicara tentang kota yang smart atau kota yang baik begitu ya. Itu berbicara bukan hanya dari segi tools, sarprasnya, tapi juga dari segi manusianya, dari segi sistemnya. Dan kebijakan menjadi salah satu instrumen di dalam mendukung keberhasilan terbentuknya smart city itu sendiri. Nah, kalau tesis saya sendiri Mas Saifur ini menganalisis tentang evaluasi kebijakan yang khususnya terkait pengelolaan tambang rakyat nih. Gimana itu, Mas, tuh? Secara lebih spesifik, pengelolaan pertambangan rakyat ini sebetulnya relatif panjang dan terdiri dari beberapa tahapan begitu ya Mas ya. Ya. Nah, yang saya kaji di sini adalah di tahapan awal yang sangat relatif krusial, yaitu di tahapan tentang kebijakan wilayah Mhm, pertambangan rakyat itu sendiri. Jadi di sana saya mengambil studi kasus ya di Provinsi Jawa Barat, saya mencoba mengevaluasi dengan pendekatan kualitatif mhm. bagaimana sih kesesuaian antara kebijakan yang sudah diimplementasikan ini terhadap kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. Yang sebetulnya tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keberlanjutan dan juga ketangguhan dari si kota tersebut atau wilayah itu sendiri. Eh, Analisisnya memang agak istilahnya apa? Kalau Mas Saipur tadi bicaranya roller coaster ya. Kalau saya sih lebih bicaranya karena saya dari orang teknik, backgroundnya Iya. teknik dan apa namanya jauh berbeda dari PWK. Saya mengambil prodi saya di S1 itu pertambangan menjadi hal yang berbeda. Bagaimana mencoba untuk melakukan evaluasi, Mhm. pendekatan, kemudian mencari sebetulnya bagaimana sih kebijakan yang ada saat ini sesuai dengan apa yang diharapkan dalam hal perencanaan wilayah dan kota. Nah, ternyata dari sana ketemu Mas Saifur. Apa tuh? Berbicara tentang kebijakan, ternyata saya mendapatkan fakta bahwa yang namanya penyusunan maupun implementasi kebijakan banyak dijumpai Mhm. khususnya mungkin di Indonesia dan kita mungkin rasakan sendiri Iya. Mas. Ada beberapa yang saling tumpang tindih. Kemudian juga yang paling fenomenal itu ternyata nggak sesuai dengan kebutuhan yang ada di Oh, iya, masyarakat. Setelah betul. ditelusuri ternyata kemungkinan indikasinya adalah pendekatan di dalam penyusunan perumusan kebijakan, di dalam penentuan atau pemecahan masalah Iya. di substansi tersebut nggak sesuai nih Mas. Mhm. Ibaratnya sakitnya kepala yang Iya, diobatinnya kaki betul gitu, atau betul. sebetulnya masyarakatnya butuhnya beras, dikasihnya minyak. Nah, Iya. kayak gitu. Nah, itu yang terjadi di tesis saya Mas, di dalam khususnya kebijakan wilayah pertambangan rakyat yang ada di Provinsi Jawa Ini Barat. berarti ngomongin apa, partisipasi masyarakat juga ya berarti ya? Iya betul. Jadi kita Mhm. ngebahas tentang partisipasi masyarakat ternyata dari sana juga terlihat, kebutuhan masyarakat belum terakomodir secara, Iya iya. baik Mas, dan juga di sana saya melakukan beberapa pendekatan termasuk tadi saya cerita nih aspek spasialnya karena kita Iya. berbicara tentang perencanaan ini bukan hanya bicara tentang
produk hukum ya Mas ya, tapi Ya bicara betul. juga tentang bagaimana secara ruang kita diatur. Nah, ditemukan ternyata banyak sekali ketidaksesuaian pola ruang yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara kebijakan yang satu dengan yang lain. Ya. Nah, pertanyaannya kalau itu terjadi apakah kemudian tujuan yang kita harapkan bisa tercapai? Nah, tentu tidak. Jadi memang teman-teman semuanya kalau misalnya yang pernah berpikir bahwa di PWK, di SIKC mungkin yang dibahas itu tentang perencanaan kota aja, Iya itu betul salah betul. besar ya. Salah besar. Jadi sebetulnya kalau teman-teman punya passion, punya, kesenangan apa dan berbicara tentang Ya sebuah perencanaan, berbicara tentang sebuah negara, ya. kota, atau yang sejenisnya, teman-teman bisa banget untuk memperdalam atau Yang mempelajari penting dunia juga ini. ternyata selama saya kuliah di PWK ya bersama Mas Dinar, itu ternyata ini multidisiplin gitu kan. Iya, kalau saya lihat tuh banyak background-nya yang tidak hanya memang dari S1-nya linear dari perencanaan wilayah kota, salah satunya mungkin saya, Mas Dinar, dan ternyata Betul banyak betul. yang lain dan kita rata-rata misalkan yang terjun ke dunia perencanaan, kalau kita mempunyai background yang berbeda itu justru malah melengkapi gitu. Tidak hanya berbicara tentang tadi, misalkan kota, kita bahkan bisa bisa berbicara tentang pertanian, Iya bisa betul. berbicara tentang pertambangan, bisa berbicara tentang perikanan gitu. Sangat pokoknya kalau kita mau menjelaskan perencanaan wilayah kota itu memang sangat unik dan luas sekali gitu. Nah ini menurut Mas Dinar nih, dari penelitian yang udah dilakukan ini apa sih kira-kira yang unik gitu loh, dibandingkan dengan penelitian kawan-kawan kita, apa namanya, yang kualitatif gitu. Kenapa nggak mencoba kuantitatif begitu? Kenapa milihnya itu gitu? Ya ini jadi banyak juga ya teman-teman saya juga yang nanya, kemudian, "Kenapa sih Mas nggak kuantitatif aja?" Jadi yang tadi sempat disinggung ya Mas Saiful, saya ini jujur baru nih terjun di dunia perencanaan wilayah dan kota begitu ya, dan kebetulan penelitian sebelumnya yang pernah saya lakukan atau dalami itu di kuantitatif sehingga sangat menjadi challenging buat saya menyelesaikan, di penelitian tesis saya ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, apa kemudian yang menjadi berbeda? Yang menjadi berbeda adalah mungkin kalau berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yang saya temukan ternyata belum ada nih Mas, yang membahas secara spesifik tentang substansi yang saat ini saya sedang kaji nih Mas. Dia Mhm, mereka baru mengkaji secara general dan kebetulan substansi yang sedang saya bahas ini baru saja mengalami berbagai macam perubahan, oke, dinamika. Mulai dari kewenangannya, kemudian kompleksitas permasalahannya dan lain sebagainya, itu sangat, berubah dan signifikan sekali. Nah, dan hubungannya sebetulnya, apa peluang atau pembelajaran yang kita dapat ambil ke depan, sebetulnya di dalam menyusun kebijakan apapun itu, ternyata kita itu membutuhkan pendekatan yang tadi Mas Saiful sempat singgung. Jadi kita udah nggak bisa lagi pendekatannya menggunakan, ya mohon maaf ya, cara yang konvensional. Sekarang sudah banyak data, sudah banyak tools iya, yang bisa dimanfaatkan untuk mempertajam betul betul analisis dan juga solusi yang kita tawarkan dalam memecahkan berbagai macam permasalahan yang ada. Kita tahu sendiri nih, sekarang masalah banyak banget kan Mas Saiful. Ini betul. di 2045 ada yang Lebih namanya kompleks lah ya transisi kalau zaman sekarang. energi. Terus kemudian apakah transisi energi akan didekati dengan yang namanya pendekatan yang konvensional? Tentu tidak ya Mas ya. Betul, Kita butuh juga yang namanya big data yang sudah tersedia, nggak mungkin dong kita sia-siain begitu aja, perlu iya. kita manfaatin, perlu kita perdalam. Nah disitulah yang menjadi kemudian, sangat challenging dan menantang untuk bisa kita gunakan dan manfaatkan bersama dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan berikutnya nih Mas. Nah selanjutnya kalau misalnya tadi Mas Saiful juga udah singgung terkait penelitiannya, kemudian keunikan dan kemudian pembelajaran yang bisa diambil ke depan, selanjutnya apa sih Mas peluang-peluang dari studinya Mas Saiful sendiri atau kemudian dari segi penelitian yang sudah kita dalami di PWK maupun mungkin di sistem inovasi kota cerdas ini sendiri, masih banyak nggak sih Mas yang bisa dikembangin sebetulnya untuk penelitian-penelitian berikutnya buat teman-teman mungkin yang penasaran, apalagi sih ini yang bisa diteliti, jangan-jangan itu doang atau sebetulnya masih banyak terbuka peluang besar ya, Oh Mas, ya, iya. untuk studi-studi yang akan dilakukan berikutnya? Oke, jadi kalau peluangnya kita berbicara tentang peluang pasti udah sangat banyak, pasti sudah semakin berkembangnya ilmu, pasti peluang, apa namanya, pendidikannya atau peluang penelitiannya atau peluang apapun itu eksplorasinya, itu pasti terbuka lebar. Nah, bagaimana sebenarnya kita sebagai mahasiswa, misalkan kita mahasiswa S2 gitu, mengeksplor itu, mencoba untuk menemukan apa sih yang masih bisa kita eksplor. Nah, ini tentu tidak 1 hari, 2 hari gitu, tidak langsung ketemu.
apa sih peluang ini, kayak ini gitu kan, enggak. Tetapi bagaimana kita lebih memanfaatkan pengetahuan yang sudah kita dapat di dunia perencanaan wilayah kota, nah untuk mengeksplor hal-hal tersebut. Ini kita bisa misalkan katakanlah, kalau saya ingat misalkan di mata kuliah sebelumnya Urban Analytic, saya sama sekali tidak kenal yang namanya Python sebelumnya. Begitu saya kuliah di Python, di apa, Urban Analytic tersebut, nah saya tahu bahwa ternyata Python ini bisa loh digunakan untuk menghitung ini, menghitung itu, melakukan analisis ini, melakukan analisis itu bagian dari eksplorasi, Mas. Melakukan visualisasi ini, membuat diagram Sankey, bahkan sekedar melakukan apa namanya, eee, analisis statistik deskriptif itu sangat sangat Mungkin bisa, sekali sangat ya. mungkin sekali bahkan untuk melakukan misalkan prediksi. Saya kebetulan ada, apa namanya, salah satu jurnal yang melakukan prediksi, apa namanya, lahan di Bogor tahun 2026. Jadi 2023, datanya tuh dari 2017, 2020, 2023, kemudian digunakan untuk memprediksi Memproyeksi ya 2026, ya 2026. seperti itu. Nah itu, saya juga, pas waktu melakukan penelitian itu belum ada bayangan, awalnya gitu. Begitu saya masuk kuliah di SIKC, Urban Analytic, itu saya udah mendapatkan bayangan itu bagian dari eksplorasi dan akhirnya, oh kenapa nggak pakai random forest. Saya saat itu lagi seneng-senengnya tuh, ngomongin tentang random forest gitu ya. Akhirnya, ya udah kita bikin project, bikin paper, terbitin, akhirnya terbit dan itu judulnya ya prediksi, apa namanya, tutupan lahan di Kabupaten Bogor tahun 2026. Itu salah satu bentuk eksplorasi kita. Jadi kalau ditanya, peluang eksplorasinya masih, banyak nggak? Oh sangat sangat banyak, sangat sangat besar sekali gitu eksplorasinya, tinggal bagaimana kita sendiri gitu. Betul, kalau misalnya kemudian lihat di tesis saya sendiri, sebetulnya tadi saya juga sebelum podcast ini mulai sempat diskusi ya sama Mas Saifur ya. Ya, Ternyata memang betul, teman-teman kalau misalnya punya minat dan ketertarikan dalam studi dengan substansi atau bidang tertentu, sebetulnya sangat bisa didalami khususnya dengan apa yang tadi dilakukan di tesisnya Mas Saifur. Saya sendiri pun di dalam tesis saya ini saya memberikan saran masukan bahwa seharusnya bisa dilakukan Mas, penggunaan big data untuk melakukan proyeksi terhadap iya, adanya kebijakan ini, katakanlah adanya kegiatan pertambangan ini terhadap dampak jangka panjangnya ke depan berdasarkan, bukaan lahan yang sudah dilakukan sebelumnya. iya, Artinya memang sangat terbuka sekali kegiatan-kegiatan atau studi-studi yang bisa teman-teman lakukan, yang teman-teman bisa kembangkan, baik dari tesis saya, tesisnya Mas Saifur maupun mungkin subjek-subjek penelitian lainnya ya, Mas, ya, yang iya, mungkin bisa mendapatkan, insight dari hasil mhm, diskusi kita siang hari ini. Mungkin iya, nanti, Mas Saifur juga bisa singgung, Mas Saifur belajar Python atau dan lain sebagainya dari mana, kemudian juga teman-teman bisa memperdalam seperti apa sebelum nanti nyemplung ke sini. Kalau memang begitu luar biasanya, penggunaan pendekatan-pendekatan yang sekarang ini sudah maju seperti tadi yang diceritakan Mas Saifur untuk menunjang penelitian kita berikutnya. Jadi sebetulnya tidak menghilangkan atau meninggalkan pendekatan yang lama ya, Mas, betul ya. betul, Tapi tidak, sebetulnya ini sebagai pelengkap, sebagai komparasi, bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan yang based on saat ini banget nih gitu iya. ya, supaya untuk mendekati permasalahan, ya mendekati atau mendapatkan hasil solusi dalam Iya, menghadapi permasalahan yang ada saat ini ya, Mas, ya. karena kota itu kan sebenarnya tidak stagnan, kota itu kan berkembang gitu. Jadi kalau kotanya berkembang, kemudian cara penyelesaian masalahnya tetap stagnan, itu kan jadi ketinggalan gitu. Makanya diperlukan suatu penyelesaian masalah yang juga mengikuti dan berkelanjutan, bisa dipakai di tahun-tahun ke depan. Dan kembali lagi human centric tetap yang utama ya, kebutuhan masyarakatnya juga kan, gitu. Jadi ini kalau tadi kan Mas Dinar yang tanya terus nih, gantian saya yang tanya gitu ya. Udah saatnya saya tanya gitu ya. Ada beberapa pertanyaan sih Mas, yang mungkin bisa dijawab, santai saja gitu ya. Sebenarnya kalau, apa namanya, kalau kita ngomongin kita ini kan kayak saya sendiri dari Dinas Pertanian ya di Jepara gitu. Mas Dinar dari mana tadi? Dari Dinas SDM Jawa Nah Barat ya, nah kira-kira background. itu kalau setelah kuliah di sini, kenapa tersasar di sini? Pertanyaannya itu dulu, kenapa bisa masuk ke PWK dulu? Kenapa itu? Kemudian kedua, setelah kuliah di sini tuh, apa sih kira-kira yang, apa namanya, Atau apa eee, manfaatnya Mas ya, ya setelah kuliah di sini pemanfaatnya, ya? terus kemudian udah merasa mendapatkan apa dari sini gitu? Udah dijawab lah.
Oke oke, makasih banyak ya Mas Saifur. Jadi kalau misalnya tadi berbicara tentang tadi kita udah singgung program magister PWK, di dalamnya ada salah satu japil, eee, sistem inovasi kota cerdas. Setelah saya kuliah saya jujur dengan background-nya saya yang sebelumnya non PWK kemudian masuk di sini begitu ya, sangat penting buat teman-teman semuanya bukan hanya yang bekerja sebagai mohon maaf begitu ya, ASN atau PNS, tapi sebetulnya dari industri yang lainnya pun begitu sangat menunjang ketika teman-teman belajar, pendidikan atau mempelajari hal-hal baru yang ada di dunia atau yang ada di pendidikan saat ini. Karena saya akui sendiri Mas, mungkin kita tahu ya dulu kita S1 kuliah tahun berapa, kemudian saya kemudian kuliah Waduh, di tahun jadi saat malu ini saya. begitu ya, dengan beberapa perkembangan, teknologi teknologi, informasi, kemudian juga perkembangan studi, termasuk juga perkembangan teori, begitu sangat pesat terutama pasca terjadinya Covid. Sehingga Mhm, memang kalau saya sendiri yang saya rasakan Mas, terutama sebelum dan pasca kuliah ini, saya melihat bahwa saya dapat point of view yang menjadi lebih luas dibandingkan dengan sebelum saya kuliah begitu ya. Khususnya di PWK ini dan khususnya juga di sistem inovasi kota cerdas ini. Jadi saya melihat pendekatan permasalahan itu menjadi multidisiplin betul Mas, dan betul cara menyelesaikan pun nggak bisa pakai dengan cara yang lama. Ya tadi Mas betul. Saifur sudah cerita ada banyak sekali tools yang bisa digunakan yang mungkin itu akan menjadi bekal bagi saya untuk dibawa pulang ke kantor, diimplementasikan bagaimana membuat dan membentuk sebuah kebijakan yang harapannya bisa tepat sasaran, kemudian memanfaatkan data yang tersedia, yang kalau misalnya tadi juga Mas Saifur sebenarnya belum singgung ya Mas ya, itu Iya, datanya free, ya, diakses dan bisa dimanfaatkan dengan, cuma-cuma begitu ya, dalam rangka mempertajam analisis yang akan kita lakukan. Jadi menurut saya teman-teman semuanya, kuliah ini melakukan upgrade keilmuan sangat menunjang sekali di dalam menghadapi tantangan-tantangan kita ke depan. Apalagi kita sudah ketahui bersama, eee, ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh iya yang betul. namanya mesin dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai manusia sangat penting untuk mengupgrade skill, mengupgrade pengetahuan, salah satunya di sini yang sehingga menyebabkan teman-teman itu punya value, punya nilai yang nggak akan tergantikan oleh yang namanya mesin. Karena memang nggak bisa kita pungkiri ya Mas ya, kita pakai AI, kita pakai kemudian beberapa tools yang Betul sudah ada sekali. saat ini, tapi kita menjumpai juga kekurangan ya. Pasti itu. Menjumpai kekurangan di mana kekurangannya salah satunya sense-nya manusia yang nggak bisa dilakukan oleh mesin. Tapi kembali lagi, manusia yang seperti apa ya, artinya manusia yang mengikuti perkembangan keilmuan, yang artinya dia adaptif terhadap perkembangan, apa namanya, data, perkembangan teknologi yang ada saat ini. Sehingga ketika dunia ini semakin dinamis, semakin berkembang, semakin canggih, diikuti juga dengan sumber daya manusianya yang mengikuti perkembangan zaman tersebut. Mungkin itu dari saya Mas Saifur. Mungkin Mas Saifur juga bisa sharing, gimana nih testimoninya dan, betapa pentingnya kemudian sebelum kita kuliah dan setelah kuliah melihat suatu permasalahan yang harapannya bisa dimanfaatkan bukan hanya di pekerjaan tapi untuk masyarakat luas khususnya ya Mas ya? Ya. Jadi kalau saya kuliah itu sebenarnya tujuannya memang mencari ilmu tetap. Tetapi yang saya rasakan, yang tambah itu bukan cuma knowledge, pengetahuan, tapi kesadaran setelah kuliah di perencanaan wilayah kota di ITB. Kesadaran juga tumbuh. Di mana yang awalnya mungkin saya lebih apatis gitu, karena saya kuliah di perencanaan wilayah kota, itu selain knowledge, kesadaran terkait masalah lingkungan, terkait masalah sustainability tadi, terkait masalah-masalah yang muncul lah. Sekarang kompleks kan di Indonesia, lagi banyak masalah gitu kan. Itu muncul apa namanya, kesadaran kita lebih lebih nambah. Selain tadi tetap knowledge-nya tetap nambah, ilmu pengetahuannya nambah, skill-nya nambah, apalagi misalkan kita ngomongin tentang yang Python tadi, awalnya orang peternakan masa iya belajar Python gitu kan, nggak nyambung gitu kan. Begitu masuk urban analytic, ternyata enak juga masuk apa namanya, mempelajari Python juga. Ternyata misalkan kita ngomongin tentang gentrifikasi, jangankan ini gentrifikasi, semester yang lalu, semester, 2 gitu, saya masih belum paham Mas, gentrifikasi itu apa. Begitu saya mengikuti proyeknya, ternyata, oh ternyata orang orang pertanian pun bisa masuk juga gitu. Jadinya ya sangat sangat menarik lah, apa yang bisa saya dapatkan, yang pertama knowledge, yang kedua skill, yang ketiga ini kesadaran, ini yang paling penting kalau di dunia perencanaan wilayah kota gitu. Oke, jadi memang, luar biasa ya Mas pokoknya.
buat teman-teman di rumah yang masih ragu untuk mengupgrade skill, penting banget untuk mengupgrade skill ya. Ya Dan apalagi memang Mas, ini Mas, saya itu kan di apa namanya, Dinas Pertanian ya. Saya tahu apa namanya, di Dinas Pertanian itu memang, ditempatkan di perencanaan padahal jabatan saya bukan itu. Nah, dengan kuliah di perencanaan wilayah kota ya, itu memang mau tidak mau mungkin habis ini saya dipindah ke Bapeda mungkin ya. Mungkin akan dipindah ke Bapeda dan mungkin skill-skill yang digunakan ini bisa bisa menggantikan, dimanfaat. bermanfaat dan menggantikan apa namanya, cara-cara yang lama yang digunakan di daerah saya di Jepara gitu. Misalkan sekedar sekedar hanya ingin mengetahui tutupan lahannya seperti apa, kalau kita dulu terjun ke lapangan memang lebih akurat, tapi secara efisiensi tidak dong. Ya gitu. Kemudian kita misalkan berbicara terkait apa namanya, masyarakat, kita bisa melihat apa namanya, eee tanggapan dari masyarakat itu tidak langsung dengan survei, tetapi kita Bisa misalkan sekarang scraping data. scraping data, bisa lewat Twitter, ya kan? Banyak hal yang bisa kita dapat dan kita bawa pulang ke daerah kita masing-masing dan ya tentu harapannya bisa bermanfaat gitu dan bisa apa namanya, menaikkan apalah, taraf apa namanya, Value lah ya. ya value ya, dari kota kita gitu kan ya, termasuk Mas Dina juga kan gitu. Iya betul. Jadi sama-sama ya sepakat ya apa yang disampaikan oleh Mas Saifur gitu ya. Jadi memang sebetulnya yang tadi kita cerita dari awal sampai dengan akhir, kalau berbicara tentang SIKC tadi berbicara tentang PWK memang multidisiplin dan betul menyadarkan kita bahwa mungkin buat teman-teman yang masih berpikir kalau misalnya suatu masalah atau suatu pendekatan hanya bisa didekati oleh satu disiplin ilmu, ternyata nggak demikian ya, Mas, ya. Karena Iya, ternyata kehidupan dan dunia ini gitu ya, saling terhubung antara satu dengan yang lainnya begitu ya. Sehingga sangat mempengaruhi sekali. Dan termasuk juga dengan tadi apa yang diceritakan oleh Mas Saifur, sebetulnya dengan tools yang ada saat ini membantu kita. Jadi semakin tersedia datanya, karena kalau iya, misalnya kita sama-sama sering dengar ya, good data good decision gitu ya, bad mhm, data, bad decision gitu. iya, Dan apa yang kita pelajari dan ceritakan sebetulnya dalam rangka menyediakan data yang semakin baik ya Mas ya, yang betul. harapannya sehingga mempertajam analisis kita di dalam memecahkan berbagai macam permasalahan yang ada di dalam sendi-sendi kehidupan yang ada saat ini. Nah, mungkin gitu ya Mas Saifur ya, buat teman-teman yang masih ragu dan bingung, jadi mudah-mudahan dengan diskusi kita pada siang hari ini, dengan tema yang sedikit berbeda dan langsung mungkin dari kita selaku yang merasakan dan, Iya betul. apa ya, yang merasakan prosesnya di sini begitu ya Mas, bisa cerita ke teman-teman semuanya, harapannya bisa menjadi lebih tercerahkan ya Mas. Mungkin pesan-pesan Mas buat teman-teman yang nanti nonton, podcast kita Heeh, pada siang hari ini? pesan ya? Ya oke. Jadi mungkin pesan saya ya jangan ragu kalau mau belajar tentang perencanaan di ITB, masuk aja SIKC, bukan promosi ini ya, masuk aja Sistem Inovasi Kota Cerdas, tidak akan menyesal yang pasti, pesan saya itu nggak akan menyesal. Banyak hal yang belum kita, dapatkan dan rasakan, mungkin sekalipun kita awalnya linear di perencanaan wilayah kota. Dan bagi yang PNS, pesan saya tidak ada salahnya mencoba hal baru, ya. Upgrade skill itu sangat sangat bagus ya, walaupun mungkin anggapannya nanti kalau upgrade skill, skill-nya nambah, kerjaan nambah, itu anggapan lama sebenarnya. Kalau dengan sistem yang baik sebenarnya, skill yang bagus tetap akan menghasilkan titik-titik yang bagus juga gitulah. Apa tuh Begitu ya. titik-titiknya? Silahkan Tolong ya dijawab teman-teman ya. cebak ya, dijawab ya. Titik-titik itu apa ya? Ya betul sama juga nih pesan juga buat teman-teman semuanya. Jadi jangan pernah berhenti buat belajar siapapun itu teman-teman dimanapun. Kalau ada kesempatan berkuliah, melanjutkan ke pendidikan, ke profesian teman-teman, lakukanlah itu begitu ya. Karena itu nggak pernah rugi dan apa yang kita pelajari ya sesungguhnya juga akan kembali buat kita ya Mas ya, Betul. minimal untuk diri sendiri dan harapannya bisa untuk kita sebarluaskan kepada halayak banyak. Mungkin itu diskusi kita pada siang hari ini, saya Dinar, Oke, saya Saifur. kita tutup diskusi siang Iya. hari ini, semangat terus untuk belajar, Ya mohon selamat maaf siang, mohon maaf kalau misalnya ada yang ada yang kurang salah ya. berkenan atau ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast kita berikutnya, yaitu di podcast Direktorat Pendidikan
Keprofesian Berkelanjutan ITB. Ya, top Marco.